kasih untuk hadirat-Mu pada sore hari ini. Kami disegarkan di tengah pujian dan penyembahan umat-Mu. Dan kami saatnya tiba untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, supaya firman-Mu jatuh pada tanah hati yang baik. Dan kami sungguh-sungguh hidup memuliakan nama Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Senang sekali bisa hadir pada sore hari ini untuk melayani dalam pemberitaan firman. Tentu berterima kasih kepada Pak Yosi Mesa untuk kesempatan yang diberikan. Saya ingin membacakan dua bagian ayat sebagai dasar dari pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini. Dan firman Tuhan hari ini saya beri judul Menjadi Terang dalam Pekerjaan dan Kehidupan. Menjadi terang dalam pekerjaan dan kehidupan. Filipi 2 ayat yang ke-15 yang nanti kita akan rangkaikan dengan Matius pasal 5 ayat 14. Demikian firman Tuhan, Filipi 2 ayat yang ke-15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, Tuhan ingin agar kita menjadi pribadi yang unggul, pribadi yang hidup di atas rata-rata. Sehingga kita bisa menjadi orang yang berhasil, bahkan menjadi terang, artinya menjadi berkat bagi lingkungan, bagi sesama, dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan saya sangat yakin ini, Tuhan lebih mudah memberkati orang yang motivasinya adalah jadikan saya berkat ya Tuhan, ketimbang orang yang berkata jadikan saya sukses. Mengapa demikian? Karena kesuksesan biasanya berfokus kepada diri sendiri. Tetapi menjadi terang, menjadi berkat artinya berfokus kepada orang lain dan terutama berpusat kepada Tuhan. Tuhan mau kita bukan menjadi penimbun berkat tetapi menjadi penyalur berkat. Menjadi garam dan terang. Menjadi orang-orang yang kehidupannya memancarkan terang kemuliaan Allah. Dan biasanya kehidupan yang menjadi berkat itu ditandai dengan dua hal. Karakter yang baik dan prestasi yang baik. Ada orang karakternya baik tapi prestasinya biasa-biasa. Ada orang prestasinya luar biasa, karakternya kurang baik. Yang Tuhan mau kedua hal ini. Bagikan dua sayap pada burung Raja Wali, bagikan dua tangan pada seorang manusia. Karakter yang baik dan prestasi yang baik. Itu yang membuat kita bukan hanya sekedar berhasil, tetapi menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang. Nah sore ini saya ingin ajak kita belajar dari tokoh yang bisa menjadi inspirasi. Seorang anak Tuhan yang menjadi terang dalam pekerjaan atau karir dan juga di dalam kehidupannya. Bahkan bagi masyarakatnya, bagi bangsanya, bagi negaranya dia sungguh menjadi berkat. Nama orang ini adalah Yusuf. Saya mau bacakan Kejadian 39 ayat 1 sampai ayat 6. Dikatakan demikian, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf.
Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik di dalam rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Saudara sekalian, Yusuf adalah orang yang memiliki masa lalu yang kurang baik sebetulnya. Ayahnya bernama Yakub, punya istri 4 orang. Dan dia adalah salah satu anak daripada keluarga besar yang memiliki 13 orang anak. 12 laki dan 1 orang perempuan. Saudara bisa bayangkan, satu rumah dengan 13 orang saudara, 12 orang saudara yang lain termasuk dirinya, jadi 13. Dan punya 4 orang ibu. Ini bukan masa lalu yang bagus. Ini bukan start yang indah. Dan karena perbedaan orang tua itu, maka seringkali terjadi iri hati, cemburu di tengah keluarga. Dan satu kali ketika ayahnya Yakub memberikan jubah yang maha indah kepada Yusuf, semua saudaranya menjadi iri. Dan dia merancangkan perkara yang buruk kepada Yusuf. Bahkan kemudian dia menjebloskan Yusuf ke dalam sumur yang tak berair. Dan kemudian menjual Yusuf sebagai budak kepada orang Ismail. Tapi saya mau katakan begini, seburuk apapun masa lalu kita, Tuhan tetap punya masa depan yang baik bagi orang percaya. Kegagalan yang kita pernah alami pada masa lalu tidak menghalangi Tuhan untuk membuat saudara menjadi pribadi yang berhasil. Ketika kita hidup sungguh-sungguh taat kepada kebenaran firman-Nya. Bahkan saya percaya bahwa kehidupan yang biasa-biasa bukanlah kehidupan yang layak untuk dihidupi. Karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dan Dia merancangkan perkara yang dahsyat dalam hidup kita. Seorang multimiliarder yang bernama Bill Gates pernah berkata, bukan kesalahan Anda jika Anda dilahirkan miskin, tapi adalah kesalahan Anda jika Anda mati sebagai orang miskin. Kita bisa dilahirkan dalam keluarga yang tidak punya. Tetapi ketika kita lahir, kita hidup, Tuhan memberikan talenta, bakat, kesempatan, potensi, relasi. Dan ketika kita tidak menggunakan hal itu, dosa. Ketika kita tidak mengembangkan 5 talenta, 2 talenta, atau bahkan 1 talenta yang Tuhan percayakan kepada kita, kita berdosa kepada Dia. Bukan kesalahan Anda jika Anda dilahirkan sebagai orang miskin, tapi adalah kesalahan Anda jika Anda mati sebagai orang miskin. Saya membaca kisah seorang dari Korea Selatan yang bernama Lee Myung Bak. Dia dilahirkan dalam keluarga yang sangat miskin, bahkan dia harus menjadi pedagang asongan ketika berusia remaja. Dan kemudian dia harus menjadi buruh bangunan, mengangkut batu bata, mengangkut semen untuk digunakan oleh temannya untuk membangun rumah. Bahkan kemudian dia menjadi penyapu jalan raya. Karena dia harus bekerja keras sebab orang tuanya tidak punya uang untuk membiayai dia sekolah. Setelah dia lulus dalam pendidikan, dia bekerja di sebuah perusahaan Hyundai. Tahun 1985, Lee Myung Bak ditempatkan di Jakarta untuk menjadi mandor pengawas jalan tol yang dibangun pada waktu itu Jakarta Cikampek. Lalu kemudian dia pulang ke negaranya, dia berhenti dari pekerjaan yang cukup lama digelutinya di Hyundai. Dan tahun 1992 dia masuk di dalam kancah politik dan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyatnya Korea Selatan. Karirnya menanjak karena tahun 2002 dia terpilih menjadi wali kota Seoul, ibu kota Korea Selatan. Dan karir politik yang tertinggi diperoleh pada tahun 2008. Dia menjadi presiden Korea Selatan sampai 2013. Karena Korea Selatan hanya 1 kali masa jabatan selama 5 tahun. Saudara-saudara, jadi siapakah mantan presiden Korea Selatan? Dia adalah mantan pedagang asongan,
mantan buruh bangunan, mantan penyapu jalan raya. Kalau saudara punya nasib lebih buruk daripada itu pun, engkau bisa jadi presiden. Engkau bisa menjadi orang yang berhasil. Engkau bisa menjadi orang yang berpengaruh. Karena yang penting bukan seberapa buruk masa lalu kita, tetapi berapa dahsyat masa depan yang Tuhan siapkan bagi kita ketika kita melangkah dengan iman. Nah, saya ingin membagikan ada 4 kunci yang menyebabkan Yusuf bisa menjadi orang yang berhasil di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan, bahkan menjadi terang, menjadi berkat, shining like a star, bercahaya bagaikan bintang di tengah kegelapan. Kunci yang pertama yang membuat kita bisa mengalami keberhasilan dan hidup kita bisa jadi berkat adalah penyertaan Tuhan. Yusuf adalah orang yang selalu mengalami penyertaan Tuhan sepanjang hidupnya. Alkitab tadi berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan membuat dia selalu berhasil dalam pekerjaannya. Saya mau katakan seberapa hebatnya kita kalau Tuhan tidak ada di pihak kita, apalagi kalau Tuhan menjadi musuh kita, hidup kita sudah tamat sebetulnya. Tapi kalau Tuhan beserta dengan kita, Goliat sebesar apapun, kita pasti akan muncul sebagai pemenang. Penyertaan Tuhan itu kuncinya. Ada orang pikir ngapain orang ke gereja, beribadah, nyembah Tuhan, mendingan kerja, cari duit. Kan itu membuat kita bisa sukses. Dia lupa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Kalau Tuhan sudah tutup pintu berkat, tidak akan ada orang yang bisa buka. Tapi kalau Tuhan sudah buka pintu berkat bagimu, tidak akan ada orang yang bisa tutup. Tuhanlah yang membuat kita berhasil. Tuhan meninggikan, Tuhan merendahkan, Tuhan menghidupkan, Tuhan mematikan orang sesuai dengan kedaulatan. Saudara ingat orang Israel 40 tahun ada di padang gurun. Kalau Tuhan tidak menyertai, bagaimana mereka bisa hidup di padang gurun? Tapi tiap pagi mereka mendapatkan mana, roti dari sorga. Alkitab bilang, sepatu mereka tidak pernah rusak 40 tahun. Bajunya tidak pernah rusak 40 tahun. Apa kuncinya? Penyertaan Tuhan. Saudara boleh beli sepatu buatan Cibaduyut sampai Chicago. Pakai 40 tahun. Pasti jebol saudara sekalian. Tapi kalau Tuhan menyertai, apa yang tidak mungkin secara akal itu Tuhan kerjakan. Itu sebabnya mari kita selalu rindu menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga roh kita menjadi kuat. Dan ketika roh kita menjadi perkasa, keberhasilan akan mengikuti kita sebagai bonusnya. Dalam Ayub 22 ayat 21 dan 22 firman Tuhan berkata demikian. Ayub 22 ayat 21. Berlakulah ramah terhadap dia supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman-Nya itu dalam hatimu. Jikalau engkau berdoa kepadanya, ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nasarmu. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Berlakulah ramah terhadap dia. Artinya apa? Jalinlah relasi yang baik dengan Tuhan. Maka keberhasilan akan menjadi bagian kita. Seperti mimpi Yusuf terwujud karena dia menjadi seorang pemimpin yang berhasil. Saudara, untuk menjadi orang yang berhasil, mintalah favor of God, kasih karunia Tuhan. Dia yang akan membuat kita berjaya. Alkitab berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sia kamu duduk dari pagi sampai jauh malam makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Karena Allah memberikan berkat kepada anak-anak yang dicintainya pada waktu tidur. Orang kalau cinta Tuhan lagi tidur pun dikejar berkat. Karena sebetulnya orang Kristen nggak perlu kejar berkat. Orang Kristen itu dikejar-kejar berkat. Kan Daud pernah bilang dalam Mazmur 23, Mazmur yang sangat terkenal ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku sepanjang umur hidupku.
Artinya berkat mengikuti Daud. Kemanapun dia melangkah, apapun yang dia kerjakan, berkat mengikuti dia. Bukan Daud yang kejar-kejar berkat, tapi berkat yang kejar-kejar Daud. Kenapa kok bisa? Karena Mazmur 23 ayat 6 diawali dengan Mazmur 23 ayat 1 yang berkata, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Jadikan Tuhan gembalamu yang baik, pemimpinmu nomor satu, maka Tuhan akan perintahkan berkat datang dalam hidup kita. Kalau saudara kejar berkat, mengabaikan Tuhan, engkau tidak akan berhasil. Sayangnya banyak orang Kristen bahkan sekarang bukan dikejar berkat, dikejar utang, saudara-saudara. Kenapa? Karena Tuhan tidak sungguh menjadi gembala di dalam hidup kita. Utamakan Tuhan. Yang terpenting adalah memprioritaskan Dia. Jangan ada padamu ilah lain. Itu hukum terpenting, hukum yang pertama. The main thing is to keep the main thing the main thing. Hal yang utama adalah mengutamakan hal yang utama sebagai hal yang harus diutamakan. Yang nomor satu adalah menomorsatukan hal yang nomor satu sebagai hal yang harus dinomorsatukan. Dan yang harus dinomorsatukan selalu adalah Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Dia, kita punya keterbatasan. Kita bilang, Tuhan, aku tidak mampu, aku tidak sanggup, aku manusia biasa-biasa saja. Tapi Tuhan berkata, aku berkenan kepadamu, aku menyertai engkau, aku akan membuat engkau berhasil. Engkau mungkin merasa dirimu kecil seperti Daud, lawanmu seperti Goliat, Goliat yang tunduk kepada Daud, bukan Daud yang kecil kalah kepada Goliat. Karena bersama dengan Allah kita lakukan perbuatan gagah perkasa, karena Dia sendiri yang akan menginjak pada lawan kita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Izinkan saya sampaikan kesaksian ini, walaupun mungkin ada yang pernah mendengar. Saya menggembalakan jemaat di Bandung, ada beberapa tempat ibadah yang kami gunakan, tolong diklik. Salah satunya di Pasir Kaliki Hyper Square, kami gunakan 9 ruko digabung menjadi satu. Kami gunakan untuk 4 kali ibadah umum dan 1 kali ibadah pemuda. Jadi 5 kali kebaktian, ruangan ini bisa muat 600 orang kira-kira setiap kali kebaktian. Tapi khotbah 5 kali sehari cukup capek saudara sekalian. Percayalah. Dan karena itu saya berdoa, Tuhan berikan kami sebidang tanah yang cukup luas sehingga kami bisa membangun sebuah gedung gereja yang bisa menampung lebih dari 2.000 orang sekali kebaktian. Tuhan kemudian menunjukkan sebidang tanah, ini 4.000 meter persegi di sebuah kompleks perumahan yang cukup bagus, yang mewah di Bandung namanya Mekarwangi. Saudara-saudara, kemudian saya mulai runding dengan pengurus, apakah kita bisa beli tanah itu? Seorang berkata, Pak, kita cuma punya uang 150 juta, sedangkan tanah ini sekian miliar. Lalu kemudian seorang bilang, Pak Pendeta udah doa belum? Apakah ini visi atau ambisi? Pengurus sekarang bisa lebih rohani dari gembalanya, saudara sekalian. Lalu seorang lain kemudian dengan bijak berkata, Pak, seandainya kita punya uang untuk beli tanah, belum tentu kan kita bisa dapat izin gereja. Karena Bandung adalah Jawa Barat, yaitu provinsi di mana gereja paling banyak ditutup, dirusak, dihancurkan, dibakar di seluruh Indonesia. Dan bukan dikasih izin. Saya baru ngeh saudara, benar juga ya, kalau kita punya tanah belum tentu dapat izin. Itu pergumulan yang lain. Tapi Roh Kudus memberi hikmat, saya bilang begini. Kalau kita punya tanah memang belum tentu dapat izin gereja. Tapi kalau kita nggak punya tanah, sudah pasti kita tidak dapat izin gereja. Jadi kalau mau ngalami mujizat satu demi satu. Akhirnya mereka bilang ya terserahlah pendeta maunya gimana. Saya bilang nggak bisa, harus ada unity, kesatuan hati. Saudara sekalian, rapat itu berakhir tanpa keputusan yang jelas. Dan saya kemudian minggu depannya menyampaikan hal ini hanya dalam ibadah pemuda. Saya berani ngomong soal tanah ini. Di kebaktian umum saya nggak berani ngomong saudara sekalian. Saya tanya dulu kepada anak-anak muda, apakah saudara percaya kita akan beli sebuah tanah untuk membangun sebuah gedung gereja yang minimal bisa menampung 2.000 orang sekali kebaktian? Apakah saudara percaya? Anak muda teriak, amin. Karena anak muda di mana-mana sama cirinya, tebal imannya walaupun tipis dompetnya. Tapi untuk mengalami mujizat kita perlu ketebalan iman dan bukan ketebalan dompet saudara. Minggu depannya baru saya sampaikan kepada jemaat umum. Lalu saya bagikan formulir janji iman, terkumpul dana janji iman 500 juta rupiah. Bukan uangnya, janjinya saudara, entah ditepati atau tidak, itu kan urusan beda.
500 juta ya lumayan, tapi tanah ini masih jauh harganya lebih mahal. Tetapi dalam ibadah sore yang saya layani, ibadah terakhir seperti ini saudara. Saya sampaikan firman, saya akhiri dengan doa pujian penyembahan, dan suasana hadirat Allah cukup kuat sore hari itu, jadi penyembahannya agak lama. Tiba-tiba ada seorang asyir maju dan meletakkan sebuah surat di atas Alkitab saya. Saya pikir itu pengumuman. Saya pikir saya kan bukan bagian pengumuman, mengapa dia taruh di sana. Jadi saya tetap menyembah Tuhan. Tiba-tiba saya berpikir ini asyir belum pernah melakukan itu sebelumnya. Pasti penting banget, kalau nggak penting banget nggak mungkin dia taruh. Maka saya tergoda untuk membacanya dengan gaya berjaga dan berdoa. Satu mata melek, satu mata merem. Dan saya masih ingat tulisannya sampai hari ini. Pak Rubin Adi, saya saja yang melunasi semua biaya pembelian tanah. Saya kaget karena dia bukan orang kaya. Saya pikir dari mana dia punya duit. Lalu saya tanya dengan bahasa isyarat. Itu orang bilang bukan saya. Dia tunjuk seorang yang duduk paling belakang. Rupanya tamu dari luar kota. Datang terlambat karena tidak tahu jam berapa ibadah dimulai. Pertama kali datang ke gereja kami. Dan sejak itu tidak pernah datang lagi. Saya rasa dia sejenis malaikat Tuhan yang diutus untuk melunasi semuanya. 4 hari kemudian saya ketemu dengan dia di Hotel Hyatt di Bandung dan dia serahkan beberapa lembar cek lunas. Apa yang saya pikir harus kita cicil dengan utang bank selama bertahun-tahun, hanya 4 hari Tuhan lakukan percepatan. Tanah ini dibeli oleh anugerah Tuhan. Itu namanya favor of God. Kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan. Sekarang kami kembangkan tanahnya bukan lagi 4.000 tapi 8.000 meter lebih. Kami urus izin gerejanya, susahnya minta ampun, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Izin gereja Bethel Indonesia kami dapatkan dan kami bangun. Next. Dan kami sekarang sudah menempati gedung itu, konsepnya stairway from heaven, tangga dari sorga, karena ada 100 anak tangga dari paling bawah sampai ke atas. Dan kalau kita berdiri paling atas, kita melihat ke depan, bisa melihat Gunung Tangkuban Perahu. Dan Gunung Tangkuban Perahu itu adalah gunung yang unik di Indonesia karena atasnya datar. Jadi kalau saudara waktu kecil disuruh gambar gunung, lalu gambar 2 gunung begini, ada mataharinya, lalu ada sawah, itu bukan orang Bandung. Karena dia nggak pernah lihat ada gunung datar di atasnya, saudara sekalian. Nah, ini bagian depannya, gedung gerejanya bagian belakangnya, dan kita bisa gunakan sekarang untuk beribadah. Next. Ini tempat ibadah kami yang kami sudah gunakan. Sekarang kita pakai 3 kali kebaktian, pagi, siang, dan sore. Sedangkan tempat ibadah yang pertama tetap digunakan untuk ibadah, tidak dikurangi jam ibadahnya, saudara sekalian. Dan Tuhan tambahkan jiwa-jiwa baru. Next. Tuhan tambahkan jiwa-jiwa baru sehingga banyak orang datang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya sampaikan kepada bagian pemuridan, biasanya kita baptisan 4 bulan sekali, paling banyak 3 bulan sekali. Sekarang saya bilang tiap bulan mesti ada baptisan. Karena bagaimana kita mengukur pertumbuhan jemaat? Bukan hanya dari sekedar orang yang datang pada hari Minggu, tapi berapa jiwa yang dibaptis tiap bulan. Saudara-saudara, saya percaya favor of God, penyertaan Tuhan yang membuat kita berhasil. Pergumulan saya dan pergumulan saudara berbeda, tapi Allah yang kita sembah Allah yang sama. Kekuatan kita bukan pada berapa banyak uang yang kita miliki, tetapi bagaimana Tuhan menyertai kita. Kita selesaikan pembangunannya, sekarang harga bangunan dan tanahnya kira-kira 150 miliar rupiah. Jemaat kami bukan jemaat orang kaya, jemaat rata-rata. Seperti saudara saya lihat rata-rata. Ya, rata-rata diberkati Tuhan maksudnya. Dan kalau kita mengandalkan Tuhan, apapun Tuhan bisa kerjakan. Saudara keluar dari tempat ini, apa yang kau rancangkan, Tuhan akan berkati saudara. Tuhan akan limpahkan kasih karunia, asal penyertaannya atas hidup kita. Percayalah kalau engkau beriman kepada Yesus, waktu engkau keluar, mujizat on the way. Mujizat sedang dalam perjalanan dan pasti akan kita dapatkan. Siapa yang setuju dengan saya, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saudara sekalian, hal yang kita bisa pelajari dari kehidupan Yusuf, dia ternyata bukan hanya mengandalkan penyertaan Tuhan,
dia juga adalah orang yang dapat diandalkan. Ayat 3 sampai 5 tadi dikatakan dari Kejadian 39, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan atas segala miliknya, diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Lihat saudara, orang benar kalau dia hadir di satu tempat, tempat yang dia datangi, di mana dia hadir, diberkati oleh Tuhan. Kalau engkau anak Tuhan yang saleh, engkau masuk sebuah perusahaan, perusahaannya makin berkembang. Kalau saudara masuk di sebuah perusahaan, perusahaannya bangkrut, perlu dicek saudara sekalian. Apa kita punya urapan seperti Yusuf atau urapan seperti siapa itu? Kenapa Yusuf membuat tuannya senang dengan keberhasilan yang lebih banyak? Karena dia adalah seorang steward, penata layan, pengelola yang baik. Apa yang dipercayakan kepada Yusuf semuanya beres. Tidak ada yang terbengkalai. Sehingga semuanya diserahkan kepada Yusuf. Diserahin apapun beres. Dan kuncinya adalah responsibility, tanggung jawab. Ada orang saudara sulit maju karena diserahin apa nggak beres. Diserahin apa nggak beres. Kalau ditanya nyalain orang lain. Saya percaya tanggung jawab itu membuat kita menjadi orang yang sungguh-sungguh bisa diandalkan. 99% kegagalan terjadi pada orang yang suka membuat alasan. Tapi kalau kita setia dalam perkara kecil, bertanggung jawab, Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Karena itu jadilah orang yang dapat diandalkan, lakukan lebih dari yang diharapkan. Jika orang meminta engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia 2 mil. Artinya apa? Lebih dari yang diharapkan, extra miles yang kita harus lakukan dalam hidup ini. Saya kadang lihat ada orang Kristen bekerja di sebuah perusahaan. Bosnya orang Kristen juga. Maka anak buahnya selalu berdoa puasa. Supaya Roh Kudus menjamah hati bosnya. Sehingga kalau bisa bosnya selalu menaikkan gajinya setiap bulan. Tapi masalahnya dia waktu bekerja punya penyakit. Penyakit pertama namanya kudis. Kurang disiplin. Penyakit kedua namanya asma. Asal mengisi absen. Penyakit ketiga namanya TBC. Tidak bisa komputer. Penyakit keempat namanya ginjal. Gaji ingin naik tapi kerja lamban. Nah kira-kira kalau orang model seperti ini bisa enggak dia menjadi orang sukses? Bahkan menjadi terang? Tidak bisa. Ada bagian yang Tuhan akan lakukan kepada kita. Memberi kasih karunia. Tapi ada bagian yang kita harus lakukan. Saudara harus bisa menjadi orang yang dapat diandalkan. Pokoknya kalau dia pegang itu maju. Pokoknya kalau dia yang pegang jadi. Saya rindu menjadi orang seperti Yusuf. Apapun yang dipercayakan oleh tuannya, dibuatnya dengan segenap hati. Dan itu menjadi keberhasilan. Jadilah orang yang dapat diandalkan. Saya pernah membaca kisah tentang seorang karyawan di kota Pittsburgh, Pennsylvania. Waktu itu hujan sedang turun, jadi tokonya yang menjual perabotan rumah tangga agak sepi. Tiba-tiba dia melihat ada seorang ibu tua lalu lalang di depan toko tersebut. Rupanya sedang menunggu seseorang. Maka karena kasihan, pegawai muda ini keluar dan berkata, ibu lagi nunggu siapa? Ini kan dingin sekali di luar. Lagi musim dingin lagi. Oh saya lagi nunggu supir, kok belum jemput saya? Oh gini aja ibu masuk ke toko di dalam lebih hangat. Biar saya yang nunggu di depan, nanti kalau supir ibu datang saya akan kasih tahu. Oh tapi saya nggak mau beli apa-apa. Oh nggak apa-apa ibu nggak usah beli apa-apa. Saya hanya ingin menawarkan supaya ibu lebih hangat supaya nggak sakit. Oh oke, terima kasih. Saudara ibu itu masuk, nggak lama kemudian supirnya datang dan si pegawai masuk lagi ke dalam dan berkata, ibu silakan pulang karena supir dan mobil Anda sudah datang. Ibu itu berterima kasih. Kelihatannya simple. Tetapi beberapa hari kemudian datanglah sebuah surat kartu ucapan terima kasih yang ditandatangani oleh Andrew Carnegie yang adalah pemilik The American Steel Company, perusahaan baja yang terbesar waktu itu di Amerika Serikat. Karena tanpa setahu daripada karyawan itu, ibu yang
nunggu mobil adalah ibu kandung daripada miliarder yang sangat ternama itu. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Beberapa waktu kemudian ketika Andrew Carnegie membuat sebuah proyek dan membutuhkan perabotan rumah tangga untuk mengisi proyek yang dia bangun itu, ibunya mendesak supaya anaknya beli di toko di mana karyawan itu bekerja. Dan akhirnya karena pemilik dari toko itu sadar bahwa omset yang begitu besar didapatkan karena jasa daripada karyawan ini. Karyawannya tidak lagi menjadi seorang karyawan bawahan tetapi diangkat menjadi manajer. Bahkan di kemudian hari dia dipercaya untuk mengelola sebuah bisnis sendiri. Kenapa? Dapat diandalkan. Saya berdoa kita bisa menjadi orang yang bisa diandalkan di dalam segala perkara. Yang ketiga, apa yang membuat kita bisa berhasil bahkan menjadi berkat bagi orang lain? Ayat yang ke-6 tadi berkata, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Elok parasnya itu bicara soal appearance, performance luarnya. Tetapi manis sikapnya itu bicara soal good attitude, sikap hati yang baik. Saya mau bilang begini, orang sukses itu dimulai dari hatinya. Ketika hatinya punya sikap hati yang benar, maka keberhasilan itu akan menjadi bagian di dalam kehidupannya. Good attitude semacam apa yang kita juga harus miliki dalam hidup ini? Yang pertama rajin, mau bekerja keras. Saya melihat ada banyak orang sukses dulunya miskin, dulunya susah, tapi rajin, tekun, bekerja keras, akhirnya dia menjadi orang yang berhasil. Yang kedua, ulet, gigih dalam proses, tidak mudah menyerah. Yang ketiga, rendah hati, mau belajar, mengembangkan diri, terus mengembangkan diri, mengupgrade diri, dan tidak malu bertanya dari orang lain yang dianggap lebih pandai daripada dia. Percayalah saudara, orang lain punya kelebihan minimal satu dibandingkan dengan kita. Bahkan kepada orang yang betulin ban bocor di pinggir jalan kita bisa belajar. Karena pasti dia lebih hebat daripada kita soal membetulkan ban yang bocor. Kita perlu rendah hati belajar dari orang yang lain. Kita juga harus punya good attitude. Memberikan layanan terbaik, excellent service kepada customer yang datang. Pernahkah saudara masuk sebuah restoran dan kemudian walaupun makanan cukup enak, harganya cukup murah, tapi waktu kita datang, pegawainya nggak peduli sama kita, ngobrol di pojok, kita udah duduk 5-10 menit, tidak ada orang yang menyodorkan menu kepada kita. Dan kalau kita panggil-panggil, mas, mbak, sini mbak, orang pula-pula melengok ke tempat yang lain supaya bukan dia yang disuruh tapi temennya. Kira-kira saudara akan datang lagi? Tentu tidak. Tapi mungkin kita masuk sebuah restoran yang lebih mahal harganya. Tetapi begitu kita masuk langsung dia bilang annyeonghaseyo, selamat pagi. Dan dia dengan segera menyajikan apa yang kita perlukan. Service excellent membuat orang akan tertarik datang kembali. Dan bahkan memberikan tip yang lebih besar dari yang biasa kita lakukan. Saya ingat satu kali ada seorang yang turun dari pesawat di airport dan kemudian dia tunggu taksi. Taksi meluncur dan kemudian supir taksinya turun mau menaikkan koper di bagian bagasi, tapi sebelum penumpang ini masuk, supir taksi berkata, "Pak, saya naikkan barang-barang Anda, nih kartu nama saya." Saudara, orang itu duduk di bagian belakang, dia lihat kartu namanya. Dia pikir baru sekali saya dapat kartu nama dari supir taksi. Ada namanya, lalu ada tulisan di bawahnya. Nama, nomor telepon, saya menyediakan layanan pengantaran terbaik di kota ini. Jika Anda membutuhkan, kapanpun silahkan hubungi saya, nomor sekian. Saudara-saudara, ketika taksi itu melaju, supirnya berkata, "Pak, AC-nya cukup dingin atau kurang?" "Oh cukup, terima kasih." "Bapak haus?" Di samping Bapak itu ada kotak dan Bapak bisa buka, itu pendingin kecil dan bisa minum soft drink atau apa saja yang Bapak mau. Free of charge, nggak usah bayar. "Oh ya? Oke." Dia buka, saudara, dia lihat ada Coca-Cola, dia minum.
Kemudian orang itu tanya lagi supirnya, Bapak senang musik, saya mau mainkan, setelkan CD musik, mau jazz, pop, rock, klasik atau apa. Saya punya banyak CD. Yang sweet saja deh, lagu yang bagus dah, yang enak. Soft and sweet, setelkan saudara-saudara. Lalu kemudian orang ini ngomong lagi, Pak saya punya beberapa majalah, kalau Bapak ingin baca majalah, ini ada beberapa majalah terbaru, Bapak bisa menikmatinya. Saudara, dan orang ini bilang, saya belum pernah lihat supir taksi seperti Anda. Maksudnya saya harus bayar lebih atau gimana untuk servis ini? Oh tidak, free of charge. Dia bilang, mobilmu begitu harum, begitu bagus, pelayananmu begitu baik. Kenapa engkau bisa melakukan ini? Apa dari dulu? Oh tidak, saya baru melakukan ini kira-kira 2 tahun terakhir. Saya seperti supir taksi yang lain, malas mencuci mobil saya, dan sering saya matikan AC-nya, supaya menghemat bensin, dan saya tidak terlalu peduli dengan perawatan yang baik, dengan servis yang baik. Sampai satu kali saya mendengar ada seorang motivator yang bicara di radio ketika saya sedang mengemudikan mobil. Kalau Anda mulai memperbaiki servismu, ketika engkau menaburkan sesuatu yang baik, engkau tidak pernah menduga engkau akan menuai hal yang lebih baik. Sejak itu saya mulai mencoba, saya bersihkan taksi saya setiap hari, saya berikan pengharum, saya belikan kulkas kecil, saya beli beberapa majalah terbaru, CD-CD yang disukai, dan saya tidak pernah matikan AC-nya kalau memang dalam perjalanan. Saya berusaha melakukan servis yang terbaik, bahkan saya bikin kartu nama. Dan Bapak tahu, harga untuk mengantar orang tetap sama, tidak ada perbedaan. Tapi saya sekarang jauh lebih punya banyak uang. Karena walaupun orang bayarnya, oh berapa biayanya? $15. Dia kasih tip seringkali lebih besar daripada biaya taksi tersebut. Pada saya tidak pernah memintanya. Apa yang dia lakukan? Service excellent. Kalau kita bisa melakukan itu, apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Ini good attitude yang kita harus lakukan. Good attitude lain adalah sikap hati yang baik, lain adalah kita harus belajar bersyukur, punya sikap positif di dalam kehidupan ini. Dalam Kejadian 50 ayat 20, Yusuf pernah berkata, memang kamu telah mereka-rekakan kejahatan terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Tantangan kesulitan apapun kita boleh hadapi, tapi kalau kita percaya bahwa Tuhan pasti merancangkan yang terbaik dalam hidup kita, maka kita akan selalu teguh di dalam segala keadaan. Saya membaca kisah seorang yang bernama Johnson, bekerja di sebuah perusahaan di Amerika Serikat sudah puluhan tahun. Tetapi ketika resesi melanda perusahaan itu, banyak karyawan yang diberhentikan, termasuk dia. Dan dia menjadi sangat kecewa, karena dia tahu ada beberapa karyawan lain yang tidak diberhentikan, sebetulnya hanya pandai cari nama saja di depan bosnya. Padahal dia jauh lebih bagus dalam pekerjaan. Beberapa waktu dia tinggal di rumah dan begitu kecewa tidak melakukan apapun. Sampai akhirnya dia sadar, kalau saya begini yang rugi bukan bos saya yang sudah pecat saya, tapi hidup saya. Akhirnya dia mulai melakukan pekerjaan kecil-kecilan. Dia bikin home industry, bikin sabun, bikin bedak. Lalu kemudian dia mulai jual. Usahanya mulai naik. Dan akhirnya karena dia melakukan sistem yang bagus, itu mulai menyebar ke seluruh kota, ke seluruh negara, bahkan sekarang secara internasional. Dia pakai merek dagang Johnson & Johnson. Dan dia menjadi multimiliarder yang luar biasa. Satu kali ada wartawan tanya kepada dia, Pak Johnson, seandainya Anda ketemu dengan bos yang dulu pernah pecat Anda, apa yang akan Anda lakukan? Dia bilang, sejujurnya, saya dulu begitu marah dan benci kepada dia. Kenapa dia pecat saya dan bukan pecat orang lain? Tapi justru karena masalah itu, kalau saya ketemu dia, saya ingin peluk dia, saya ingin rangkul dia. Dan saya akan berkata, terima kasih bos, untung kamu pecat saya. Kalau saya tidak dipecat, saya tetap jadi karyawanmu sampai saya mati. Tapi gara-gara saya dipecat, saya lebih kaya dari engkau hari ini. Siapa yang baru diberhentikan dari pekerjaan? Engkau bisa punya potensi jadi bos yang luar biasa. Jangan khawatir,
Akhir hidup orang percaya pasti happy ending. Kalau belum happy, belum ending, Tuhan akan berlakukan karyanya yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Yang terakhir, yang keempat, bagaimana kita bisa mengalami keberhasilan dalam pekerjaan, bahkan menjadi berkat dalam kehidupan. Yang pertama tadi, mengutamakan penyertaan Tuhan. Yang kedua, dapat diandalkan. Ketiga, punya sikap yang baik, good attitude. Dan yang keempat, menang atas godaan. Saudara tahu di dalam bekerja ada banyak pekerja, ada banyak godaan. Godaan untuk korupsi, godaan untuk menggunakan uang kantor bagi kebutuhan pribadi, itu godaan dalam bidang harta. Ada godaan seksualita, orang menawarkan sesuatu untuk menang atas tender yang sedang diperjuangkannya, bisa saja hal itu terjadi. Godaan harta, tahta, wanita. Tapi Yusuf adalah orang yang sukses karena dia memelihara integritas. Dia pegang kejujuran. Walaupun resikonya dia harus masuk di dalam penjara. Saudara ingat satu kali kisahnya? Ketika Yusuf digoda oleh Tante Potifar. Yang merayu-rayu dia. Rupanya Tante Po adalah seorang wanita perkasa yang coba untuk memperkosa. Dan Yusuf menanggalkan jubahnya dan lari keluar. Dan gara-gara itu saudara, dia difitnah. Sampai akhirnya dia masuk ke dalam penjara. Tetapi apa yang terjadi ketika dia ada dalam penjara? Ayat 21 sampai 23 berkata demikian. Kejadian 39 ayat 21 sampai 23. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukannya. Di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara, Yusuf adalah orang yang punya integritas. Dia menang atas godaan walaupun dia harus menelan pil pahit, difitnah dan dimasukkan di dalam penjara. Tapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia menjadi anak kesayangan dari kepala penjara tersebut. Ini luar biasa pribadi Yusuf. Waktu dia jadi anak teladan. Waktu dia jadi budak teladan. Waktu jadi karyawan di rumah Potifar, dia karyawan teladan. Waktu jadi narapidana teladan, saudara. Dan waktu dia jadi raja teladan. Orang kalau karakternya seperti berlian walaupun dibuang ke tong sampah, orang akan mengambil dia dan tetap berharga karena itu adalah berlian. Tapi kalau kotoran, engkau taruh di atas kepalamu, tetap itu tidak berharga. Biar hidup kita Tuhan bentuk menjadi seperti berlian yang indah di matanya. Kesulitan, tantangan apapun itu hanya sementara. Karena satu kali Tuhan akan memunculkan kebenaran tepat pada waktunya. Dia dipromosikan lebih tinggi sehingga akhirnya dia menjadi penguasa Mesir. Ketika dia bisa mengartikan mimpi daripada Firaun. Dan Firaun berkata, tidak ada yang lebih bijaksana daripada engkau. Engkau sudah mengartikan mimpiku, ada 7 tahun masa kelimpahan, disusul dengan 7 tahun masa kelaparan. Siapa yang bisa mengelola gandum Mesir sehingga 7 tahun ketika masa kelimpahan bisa disimpan dan 7 tahun ketika masa kekurangan bisa dijual sedikit demi sedikit. Engkaulah yang melakukannya. Dan itulah sebabnya di dalam Kejadian 41 ayat 40 dan 41 dikatakan, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyat akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kalau kita punya integritas yang baik, kesulitan, tantangan apapun tidak akan menghalangi langkah kita. Tuhan akan mengangkat kita naik, menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Kita akan tetap naik, kita tidak akan turun. Karena kita mengatasi godaan. Kerja itu banyak godaannya, saudara. Aduh, uang banyak, bukan uang kita. Kita mau pakai, tapi jaga integritas. Ada godaan-godaan yang lain. Dalam hidup ini kan godaan banyak. Orang yang sudah menikah pun godaannya masih banyak, saudara-saudara. Sampai ada ungkapan yang berkata begini,
kesetiaan seorang suami, kesetiaan seorang istri, kesetiaan seorang suami dilihat pada waktu dia sedang jaya. Sedangkan kesetiaan seorang istri dilihat ketika suaminya sedang jatuh. Sekali lagi, kesetiaan seorang suami dilihat ketika dia sedang jaya. Sedangkan kesetiaan seorang istri dilihat ketika dia sedang jatuh. Suami kalau lagi jaya, banyak duit, godaan datang. Punya duit, semua bisa dibeli. Beli bakso sama tukang baksonya. Beli cendol sama tukang cendolnya, saudara sekalian. Orang kalau lagi jaya, ada uang abang sayang, orang mendekat. Kalau dia lagi bangkrut, mana ada orang yang mau selingkuh sama dia. Selingkuh juga kan perlu modal, saudara sekalian. Tapi kesetiaan seorang istri ditentukan ketika dia sedang jatuh. Kalau suami udah gak punya apa-apa lagi, jadi bangkrut, apakah istri berkata, "Pap, jangan khawatir, walaupun engkau bangkrut tidak punya apa-apa. Waktu aku menikah, aku tidak menikah dengan mobilmu. Aku tidak menikah dengan rumahmu. Aku tidak menikahi hartamu. Aku menikahi pribadimu. Aku akan tetap mendampingi engkau sampai selama-lamanya." Wih, kalau ada wanita semacam itu, engkau mendapatkan permata yang langka di atas muka bumi ini. Haleluya. Perhatikan ini. Wanita diuji saat pria tidak memiliki apa-apa. Tapi pria diuji pada saat wanita tidak memakai apa-apa. Bahaya itu, saudara sekalian. Tapi Yusuf adalah orang yang pelihara integritasnya. Dan karena itu dia berkemenangan dalam kehidupan ini. Saya mau akhiri dengan kisah nyata ini. Saya punya seorang teman, saudara. Sudah lama kami saling mengenal dari sejak kecil. Dan pada waktu dia belum menikah, waktu itu masih muda. Dia bekerja di sebuah perusahaan travel bureau di Jakarta ini. Dan dia suka dipercaya membawa rombongan pergi ke luar negeri. Satu kali dalam salah satu perjalanan, bosnya ikut di dalam perjalanan itu ke Bangkok. Lalu kunjungi banyak kuil-kuil dan sebagainya. Lalu malam setelah mereka sampai di hotel istirahat, bosnya ngajak teman saya ini, belum kawin waktu itu. "Ayo antar saya jalan-jalan." "Kemana bos?" "Udahlah ikut aja lah." Malam-malam itu naik taksi pergi ke sebuah tempat yang banyak akuariumnya, saudara. Tapi akuarium ini isinya bukan ikan, wanita berambut panjang pendek dari bermacam-macam tempat. Lalu si bosnya bilang begini, "Kamu pilih salah satu, saya yang traktir, saya yang bayarin." Waduh, saudara, darah muda, kawin belum, gemeter juga dia. Tergoda ada, saudara. Tapi dia bilang, "Bos, saya nggak pernah yang beginian." Justru itu belajar supaya nggak canggung nanti kalau kamu menikah. "Aduh bos, jangan bos, saya nggak enak." Tiba-tiba bosnya bilang, "Saya bermaksud baik traktir kamu, malah kamu nggak mau. Pokoknya kalau kamu nggak mau pulang ke Jakarta, aku pecat kamu." Waduh, saudara, dapat kerjaan juga susah. Dan ini kan satu tawaran yang menggoda. Kalau tawarannya sulit, coba kamu harus menyikat gigi. Giginya singa, itu kan bahaya, saudara sekalian. Tapi pilih salah satu di dalam akuarium, itu kan tawaran yang menarik, menggiurkan. Dan teman saya waktu saya tanya, "Kamu tergoda enggak?" Terus terang saya tergoda juga. Saya pikir jauh dari Jakarta, jauh dari Tuhan. Tuhan cuma ada di Jakarta, dia tidak ada di Bangkok, begitu. Tapi tiba-tiba waktu saya lagi bergumul, saya ingat, kok bisa ingat cerita sekolah minggu. Waktu saya masih kecil, Yusuf digoda istri Potifar. Yusuf lari keluar. Lah masa saya lari ke dalam? Atau lari di tempat? Jangan ragu-ragu. Kan jatuh, saudara. Itulah pentingnya ikut sekolah minggu dari kecil, saudara-saudara. Itu lagi kritis, lagi dia mau tentukan pilihan. Cewek mana yang paling cakep. Cerita Yusuf digoda tante Potifar muncul. Dan akhirnya dia bilang, "Maaf bos, saya tetap memilih tidak untuk melakukan hal ini. Saya pecat loh, saya nggak mau dipecat bos. Tapi kalau bos mau pecat saya, silahkan." Bosnya diem, sudah.
Beberapa saat dia diem. Tiba-tiba bosnya tepuk-tepuk pundak dia. Hebat kamu, luar biasa. Saya ini sebetulnya juga nggak suka yang begini-begini. Cuma saya mau ngetes kamu. Karena biasanya kalau udah main cewek, udah mabok, waduh udah kacau udah. Saya justru ingin mengangkat seorang manajer. Dan hari ini saya tahu siapa yang saya harus angkat. Dia pulang ke Jakarta, bukannya diberhentikan, naik pangkat saudara. Bahkan sekarang dia punya travel bureau sendiri. Karena Tuhan memberkati orang yang punya integritas, orang yang takut akan Dia. Jangan takut ancaman. Ketika engkau tidak mau nurut, ku pecat. Ayo langgar firman Tuhan. Tuhan adalah bos yang tertinggi. Kita harus lebih taat kepada Dia. Jalan yang kelihatannya saudara ambil, terpaksa. Walaupun saudara tahu itu dosa, tetap adalah jalan menuju maut. Tapi pilihlah jalan kebenaran. Engkau bukan hanya sukses, engkau jadi terang, engkau jadi bintang, engkau jadi berkat. Engkau menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Siapa yang hari ini mau berkata Tuhan, saya mau jadi pribadi seperti itu, yang hidup menyukakan hati Tuhan. Kalau Allah pernah pakai dan berkati Yusuf, Dia Allah yang sama, bisa pakai dan berkati hidup saudara untuk kemuliaan namanya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Haleluya.